Shalom Mamang Inang, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali saya menyapa kita pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi panduan dalam melangkahkan kaki di kehidupan kita ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih untuk bernyanyi dari buku ND. Kita bernyanyi. Kita berdoa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kembali saya menyapa kita di pagi hari ini, Rabu 1 Oktober 2025. Firman Tuhan yang menjadi panduan sesuai dengan Almanak HKBP tertulis di dalam kitab Kolose, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Demikian saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Saya akan membacakannya sekali lagi. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikian firman Tuhan dengan judul surat hutang. Firman Tuhan pada kita hari ini saya awali dengan sebuah kisah. Pada suatu kisah ada seorang raja yang bijaksana yang menghadapi keadaan paceklik pada kerajaannya. Dengan itu dia memutuskan untuk mengumpulkan setiap beras-beras, memasukkan kepada lumbung untuk menjaga agar setiap warga, setiap orang-orangnya tidak menderita kelaparan. Dan siapa yang mencuri dari lumbung itu akan dihukum dengan hukuman cambuk yang seberat-beratnya. Hari berlalu dan kondisi itu tetap berjalan dengan baik. Namun satu ketika ada kejadian di mana raja mendengar bahwa lumbung itu telah dicuri oleh seseorang. Dengan marah, raja memerintahkan untuk mencambuk pencuri itu di hadapan setiap orang. Tetapi apa yang terjadi? Raja itu terkejut. Ternyata yang mencuri ke dalam lumbung adalah ibunya sendiri. Raja yang bijaksana itu kemudian menarik ibunya dan dia duduk untuk menerima hukuman dan cambukan yang harusnya diterima oleh ibunya itu. Hukuman tetap berjalan, tetapi kasih sayangnya kepada ibunya betul-betul dia tunjukkan. Kisah itu juga mengingatkan kita bagaimana Yesus membayar dengan lunas segala hutang piutang kita, yang seharusnya hutang kita itu dijatuhkan kepada kita dan kita harus mati karena dosa-dosa tersebut. Tetapi Yesus mau menebus kita. Dia menggantikan kita. Dia menggantikan kita menebus dosa-dosa itu dengan mau mati di kayu salib. Firman Tuhan bagi kita melalui Kolose pasal 2 ayat 14 ini kembali
mengingatkan bagaimana Tuhan kita yang luar biasa itu sangat mengasihi kita. Tentu kadang karena proses perjalanan hidup kita lupa, atau karena kondisi-kondisi kehidupan ini kita mau lupa bahwa kita ternyata disayang oleh Tuhan. Kasihnya luar biasa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sedangkan hidupnya rela Dia berikan di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk membayar lunas setiap hutang-hutang kita. Karena itu, melalui firman Tuhan bagi kita hari ini, mengajarkan kepada kita jika Tuhan mengasihi kita, tentu mari kita menjalani kehidupan ini dengan mengucap syukur dan tetap melakukan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sebab kita sangat berharga dan sudah dibayar lunas hutang-hutang dosa kita oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kembali mengeneguhkan kita agar kita jangan ragu bahwa ada yang masih menyayangi kita, yaitu Tuhan, pemilik dan pencipta alam semesta. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kasih-Mu yang luar biasa. Engkau melunaskan segala utang-utang yang harusnya kami terima, hukuman-hukuman dan dakwaan-dakwaan yang harusnya membawa kami dalam kematian. Tetapi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menggantikan segalanya, membayar lunas segala utang-utang kami, menebus kami sehingga kami menjadi orang yang merdeka. Kasih yang luar biasa itu adalah kasih dari Tuhan yang membebaskan kami dari setiap dosa-dosa kami. Karena itu Bapa, ajari kami untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu pada hari ini kembali menegur kami agar kami menjadi pelaku kasih, bukan hanya menjadi pendengar dari firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, kiranya menjalani hari ini dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.